Iya, pemirsa, tadi ibunya Gilang ini tadi ada menyebutkan bahwasanya Gilang ini membutuhkan kursi roda ya Bu ya. Mungkin ada dari pemirsa di rumah yang ingin mendonasikan sedikit donasinya, bisa untuk mengirimkan donasinya ke rekening yang tertera di bawah ini. Nah, Ibu Nora ini adalah salah satu ibu yang sangat kuat ya pemirsa ya, karena beliau ini mampu untuk selalu menemani anaknya yang sedang sakit, mampu untuk melewati semua ujian mungkin ibu ya, bagi ya tetap semangat untuk ibu untuk menemani Gilang, anaknya sedang sakit. Mungkin ada dari ibu harapannya untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin sedang ada yang mengalami hal yang sama seperti ini. Saya untuk ibu di luar sana, semoga selalu semangat untuk menemani anak kita. Kita nggak boleh putus asa untuk kesembuhan anak kita. Kita harus kuat untuk menjalani ujian dari Allah. Tuh, Bu. Ya, tetap semangat ya ibu ya, semoga Gilang tetap sehat dan bisa kembali bermain dengan anak-anaknya, teman-temannya. Nah, terakhir nih Bu, doa ibu untuk Gilang. Doa saya semoga Gilang cepat sembuh, cepat sakit, cepat sehat kembali. Semoga Gilang menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, berbakti kepada orang tua. Semoga berguna bagi masa depan, Bu. Nah pemirsa, Gilang ini adalah salah satu anak yang kuat ya Bu, Ya, kuat menghadapi sakit tetap yang sedang semangat. dialaminya. Iya. Semoga Gilang cepat sembuh ya Dek ya. Ibu tetap semangat ya Bu ya, dan terima kasih atas kesempatannya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol tentang Gilang. Tetap semangat ya, ya. Semoga Gilang juga cepat sembuh. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, bagaimana lagi kisah dari Gilang ini? Kita akan mengobrol lagi dengan dokter yang langsung menangani Gilang. Bagaimana kisah selengkapnya? Tetap saksikan Sentuhan Hati hanya di Waalaikumsalam. Iya, kami dari Pandan TV mau ngobrol sedikit tentang salah satu pasien yang lagi dirawat di sini. Oke, ya silakan. Iya. Dengan Ibu Amira. Dengan Ibu Amira. Iya. Dokter Amira. Iya. Ibu selaku DPJB, dokter penanggung jawab Iya. di sini ya. Oke. Ibu, tadi kami habis ngobrol tadi nih sama Gilang. Oh, Gilang ya. Iya, katanya itu Gilang mengalami kanker hati ya itu. Bisa diceritakan nggak Bu, kanker hati itu seperti apa? Oh ya, jadi kanker hati itu ya sesuai dengan namanya adalah kanker yang menyerang hati. Jadi kalau kita ketahui kan kanker itu tumor ganas, ya. Jadi tumor ganas itu sifatnya dia tumbuh di suatu organ dan bisa menyebar ke tempat lain. Nah, jadi bisa menyebar juga ke paru-paru, bisa menyebar ke tulang, bisa menyebar ke otak. Tapi tumor hati itu berasal dari sel-sel hati, gitu. Iya. Nah, untuk Gilang sendiri memang dari pemeriksaan kita lakukan ya, jadi dia ini sudah kita ketahui awalnya terdiagnosis menderita kanker hati atau tumor hati ini sekitar kalau tidak salah 8 bulan yang lalu ya. 8 bulan sampai 1 tahun yang lalu deh. Nah, jadi awalnya tumornya perutnya membesar. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan CT scan, memang dicurigai tumor pada hati. Kemudian juga dari darahnya juga didapatkan memang marker ya atau penanda tumor hatinya juga cukup sangat tinggi. Nah, jadi waktu itu kita sudah konsultasi ke dokter bedah anak, apakah bisa
diangkat ya, operable apa tidak. Beliau bilang tidak. Nah, jadi kita mulailah untuk pemberian kemoterapi. Jadi kemoterapi itu adalah memberikan obat-obat anti kanker lewat infus. Nah, jadi awalnya respon, tapi terakhir tidak respon lagi. Dan terakhir ini sudah menyebar ke tulang tangannya. Nah, seperti itu. Tumor hati itu penyebabnya tidak tahu, tidak jelas penyebabnya. Memang secara umum penyebab kanker pada anak itu multifaktor. Jadi ada faktor genetik dan ada faktor lingkungan. Lalu untuk mengantisipasi hal seperti itu, Bu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini? Antisipasi supaya tidak terkena. Untuk kanker hati, bukan untuk kanker hati ya, jadi kanker secara umum pada anak-anak sebenarnya tidak secara umum ya, sebenarnya tidak bisa dicegah karena dia adalah faktor dari genetik dan lingkungan. Nah, beda ini dengan kanker dewasa. Kalau kanker dewasa itu paling sering disebabkan karena kebiasaan hidup. Ya, seperti tumor paru itu berkaitan dengan merokok, ya kanker usus karena kurang makan serat. Nah, seperti itu. Jadi kalau pada anak memang tidak bisa dicegah. Ya, jadi memang ada faktor genetiknya tambah lingkungan. Lingkungannya bisa karena zat-zat kimia. Ya, memang harusnya bisa itu mungkin bisa dikurangi dengan mengurangi makanan-makanan yang kurang zat-zat kimia ya. Tapi secara umum untuk kondisi kita ya memang mungkin sangat susah, dan itu juga mungkin hanya salah satu faktor. Jadi harus banyak faktor baru bisa muncul gitu loh. Untuk harapan Ibu sendiri nih, bagaimana harapan Ibu? Ya, harapan untuk Gilang yang ya memang kita sudah memberikan kemoterapi sudah maksimal. Nah, dan memang idealnya untuk diagnosis adalah kita mengambil sampelnya, tapi itu karena tidak bisa karena risiko nanti perdarahan yang terjadi kalau dioperasi hatinya itu lebih berat. Nah, makanya kita hanya berdasarkan CT scan dan dari hasil pemeriksaan darah. Nah, diharapkan dengan sudah diambilnya massa yang di tangannya itu, jadi kita harapkan bisa diperiksakan di laboratorium sehingga diketahui jenis tumornya yang lebih tepat, sehingga kita semoga ada harapan di situ. Kalau memang kalau beda ya kita ada memberikan pengobatan sesuai dengan jenis kemo yang ada. Tapi kalau memang tetap untuk jenisnya hepatoblastoma ya mungkin ya kemoterapi mungkin bisa menjadi pilihan, dan kita koordinasi lagi dengan dokter bedah apakah bisa untuk tindakan operasi lain gitu, tindakan operasi. Mungkin demikian. Jadi pemirsa, itu tadi sedikit wawancara kita bersama dokter penanggung jawab Gilang ya Bu, mengenai kondisi Gilang saat ini. Nah, bagaimana kisah selengkap tentang Gilang tetap saksikan Sentuhan Hati hanya di Padang Film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zetri. Jadi saya sedikit menceritakan tentang pasien bernama Gilang. Gilang anaknya ceria sekali, sangat kuat, sangat tangguh. Keinginan dia untuk sembuh sangat kuat sekali. Pernah waktu itu saya mau nelpon mamanya Nora. Jadi dia sendiri yang angkat. Dia bilang, "Tante, mama sholat tante," bilang. Jadi saya itu terharu sekali pemirsa. Gilang anaknya kuat, ceria, keinginan untuk sembuhnya sangatlah kuat. Seorang ibu Nora. Jadi kita sebagai orang tua, apapun keadaan anak kita, kondisinya bagaimanapun, kita harus sabar menghadapinya dan selalu berdoa demi anak kita dan selalu merawat dengan kasih sayang yang penuh untuk anak kita. Saya sendiri sebagai keluarga Ibu Nora sangat salut dan merasa bangga terhadap Ibu Nora dengan begitu sabar dan tabah dan kasih sayangnya dengan tulus menghadapi dan merawat anaknya yang
kondisinya dengan seperti itu. Doa saya pada Gilang, mudah-mudahan Gilang cepat sembuh, cepat sehat, ceria kembali, dan bisa berkomunikasi, bermain sama teman-teman sebaya Gilang ya sayang ya, semangat ya sayang Gilang. Saya sebagai keluarga Gilang, saya mohon bantuan dari pemirsa, doa dan untuk kesembuhan Gilang. Pastinya saya mohon ke pemirsa bantu melalui rekening Ibu Nora. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.